Kita dari kelompok 7 mau presentasikan PKM kita. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Kalista Damayanti, bisa dipanggil Tata. Saya Gini Namanya, bisa dipanggil Tan. Saya Bisa. Saya Lisa Parangmadia, bisa dipanggil Lisa. Saya Lia Aisyah, bisa dipanggil Ais. Oke, udah ya. Sebelumnya di sini siapa yang suka belanja online? Siapa? Oh, biasanya pakai aplikasi apa aja? Apa? Shopee. Oke. Ada yang suka TikTok Shop? Iya, kenapa suka TikTok Shop? Dari Songkir. Songkir, oke. Jadi kita di sini tuh mengangkat isu marketplace atau social commerce. Kenapa? Karena ini kan lagi rame. Kalau TikTok Shop itu mau di-ban dari Indonesia. Itu kenapa? Gitu. Ada yang tahu kenapa TikTok Shop mau di-ban? Karena pasar. Kenapa? Karena merusak harga pasar. Ya betul. Jadi selain merusak harga pasar, ini juga berdampak pada ekonomi negara. Kalau dilingkupkan lagi, berdampak pada ekonomi per wilayah-wilayah yang sebagian besarnya itu ditopang oleh UMKM. Contohnya di Jember sendiri UMKM-nya itu berdasarkan data yang saya cari, UMKM-nya itu ada ribuan. Tapi kalau kita lihat seberapa makmur sih tingkat ekonomi di Jember itu, sedikit kan, masih banyak yang di bawah, penghasilannya itu masih di bawah gitu loh. Nah, kita mengangkat ini karena kita melihat urgensi itu dalam wilayah Jember ini dalam hal ekonomi. Kan itu social commerce merusak ekonomi karena dia kan menjualnya barang impor. Setelah itu mereka iklankan sesuai kehendak mereka melalui algoritma. Jadi yang keluar selalu promosi barang-barang impor, selalu dinaikkan terus. Tapi dengan kalau ada promosi gitu, promosi yang dari UMKM lokal seringnya tidak dimunculkan seperti itu. Hal itu menjadi permasalahan gitu. Jadi kita mengusulkan inovasi aplikasi Samuda. Aplikasi Samuda ini dari singkatan pasar semuanya ada. Jadi di aplikasi ini kita ingin ingin menampilkan pasar yang baru. Misalkan kalau di Shopee atau TikTok Shop, kalau kita misalnya tas wanita gitu, yang keluar pasti kan yang ke atas gitu, yang ke atas kita berdasarkan rekomendasi siapa gitu. Kita aplikasi Samuda ini random gitu. Jadi kita juga punya data-datanya. Kita melakukan penelitian ini itu nggak sembarangan. Jadi setelah ini akan dipaparkan datanya. Ya baik, dari data yang sudah kita cari, sebenarnya di Jember sendiri itu udah berjuta-juta UMKM di sini tuh. Iya. Data keseluruhannya itu ada 1.059.648. Tetapi itu akan dibagi lagi karena dibagi dua. Di Jember itu dibagi dua data, yaitu data pertanian dan non pertanian. Data pertanian sendiri itu di pertanian, peternakan dan kehutanan itu ada 365.195 unit. Data pertanian itu seperti kayak kopi, kan di Jember sendiri itu yang terkenal tuh kopinya ya, sampai diekspor ke Amerika itu. Iya. Untuk data yang non pertaniannya itu ada 656.934 unit. Data yang non pertanian itu misalkan seperti kayak makanan, fashion dan lain sebagainya. Di sini juga ada kenaikan dan penurunan dari data-data tersebut, data dari tahun 2020, 21, 22 itu menaik ya. Itu sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi tujuan kami melakukan riset dan aplikasi ini adalah untuk mengetahui kondisi para pelaku UMKM atas dampak perilaku konsumsi masyarakat. Nah, kondisi perilaku konsumsi masyarakat jadinya kita tahu bagaimana mensosialisasikan kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
tidak semuanya itu tahu tentang digital marketing. Jadi kita bantu untuk mengadakan pelatihan. Untuk yang ketiga, memasukkan produk ke dalam aplikasi. Untuk cara kerjanya sendiri itu seperti yang dikatakan oleh Kalista tadi, aplikasi Samuda ini akan memunculkan hasil pencarian secara random, tidak berdasarkan rating. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan Tokped itu sama Shopee itu kan biasanya yang direkomendasikan itu sesuai dengan rating. Nah, sedangkan untuk aplikasi Samuda ini secara random gitu, jadi merata. Oke, sekarang manfaat. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM tentunya mengikuti perkembangan era 4.0. Di sini meningkatkan kesadaran pada pelaku UMKM itu sangat penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan teknologi itu semakin cepat dan semakin canggih. Yang kedua adalah menyediakan aplikasi pendukung para pelaku UMKM yang mudah diakses oleh UMKM. Sekarang kan zaman udah digital, jadi konsumen itu berbeda-beda maunya itu apa. Tapi UMKM itu tetap mendapat keuntungan karena secara tidak langsung itu mempengaruhi sektor ekonomi di Indonesia. Karena Indonesia itu ditopang oleh UMKM, bukan perusahaan besar. Sekian presentasi kami, ada yang ditanyakan? Boleh bertanya. Perkenalkan, saya Kak dari Ahli Program Studi Administrasi Bisnis. Tadi kan disebutkan bahwa Bapak perusahaan gagasan ya. Apakah aplikasi Samuda juga memiliki potensi untuk perusahaan gagasan? Apalagi kan nggak memungkinkan semua orang mau masuk aplikasi ini. Jadi apakah ini berpotensi merusak? Pertama, enggak, karena kita bukan berbasis sosial commerce seperti TikTok. Kalau sosial commerce kan maksudnya itu awalnya dari media sosial lalu berubah menjadi marketplace. Nah itu kita enggak. Kita di sini memang benar-benar mau masukin produk nih. Misalnya banyak punya produk tas mau masukkan ke aplikasi Samuda. Kan di situ juga banyak produk tas yang lain. Lalu misalkan ada orang mau searching gitu, tas wanita gitu. Nanti yang keluar itu random, bukan berdasarkan rating. Kalau rating terus yang dimajuin, yang rating terus yang dapat harga, rating terus yang dapat pasar. Sedangkan yang bawah enggak, yang baru mulai enggak. Nah kita aplikasi Samuda pengennya tetap random, tapi setelah entah itu dibuka pokoknya gimana nanti baru muncul ratingnya gitu, seperti itu. Jawab? Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Supri dari Prodi Administrasi Negara. Aplikasi Samuda ini kan aplikasi yang baru ya. Kita berbicara bahwa aplikasi baru itu pasti menuai problem dengan ada error atau enggak pengembangannya. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan saya mau bertanya untuk rating ini. Rating itu kan dasarnya kan semakin baik rating semakin bagus juga kualitasnya. Bagaimana masyarakat tahu bahwa apa yang dia beli kalau random itu apakah kualitasnya bagus atau enggak? Kalau nggak ada ratingnya kan masyarakat tidak bisa menilai bahwa itu dari bahan baku yang bagus, dari penilaian yang bagus kan tidak bisa melihat. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Itu juga menjadi masukan buat kita yang mau yang mengusulkan aplikasi ini. Jadi ini teman-teman ada yang mau jawab? Jadi rating itu kan, rating karena tujuan awal kita itu kan mau semua dari yang mulai UMKM, dari UMKM yang kecil, jadi yang kayak menengah itu kita tuh pengennya dapat semua gitu. Nah untuk rating gimana kita tahu caranya? Kan kita sebelum memasukkan produk-produk ini kita kan melakukan training, melakukan sosialisasi untuk bagaimana memasukkan aplikasi. Otomatis kita kan waktu kita training kita tahu siapa yang mau masukin produk ini karena ini kan terbilang sih memang aplikasi baru seperti itu. Jadi kita memang bisa lihat kalau ini gini, kita bisa memberikan masukan gitu pada saat training. Jadi di sini tuh kita tuh si penjual ini sebelum masuk aplikasi kita tuh ada pelatihan khusus buat si penjual ini gitu. Jadi biar merata semuanya, semua bisa tahu bagaimana cara belajar online dengan baik. Cukup menjawab? Ya. Boleh? Sosialisasi apa yang kalian lakukan untuk menyaring
Jember. Jadi kita fokus pada UMKM kecil seperti makanan atau fashion yang mungkin baru memulai. Misalnya nanti kami jualan gelang atau kalung atau sebagainya. Jadi kita memang fokusnya pada wilayah kampus Jember karena kita kan sebagai mahasiswa harus mengabdi kepada masyarakat sekitar. UMKM lokal dulu yang diutamakan gitu sebelum ke ranah internasional atau nasional. Oke, terima kasih. Cukup menjawab. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, saya yang nanya ya. Batasan wilayah kampus Universitas Jember mana saja? Sekitar Jawa, Kalimantan, Mas Trip, ya di bawah radius 3 km. di bawah radius 3 km. Ini udah sebut Mas Tri. Ya, ini kan wilayah kampus Universitas Jember itu ya. Jadi saya berpikir bahwa levelnya adalah sekitar kampus itu ya. Kalau UMKM sekitar kampus itu rata-rata UMKM seperti apa? Makanan. Makanan. Biasanya kalau teman-teman dari misalnya dari kampus ini mereka membeli makanan kebanyakan menurut adik-adik semua ini ya. Lihat membeli langsung atau online by GoFood misalnya. Jadi rata-rata kalau di sini itu Pak, saya melihatnya karena kebanyakan mahasiswa ini kos seperti itu juga nggak semuanya bawa motor. Mereka mungkin 50-50 ya Pak, karena yang kita lihat karena saya sendiri juga mahasiswa yang mengalami yang sedang berada di posisi itu. Kadang saya juga suka online, kadang suka beli langsung. Jadi mungkin nggak selalu online, nggak selalu offline seperti itu Pak. Oke, kira-kira manfaatnya apa untuk UMKM Samudra ini? Kalau memang misalnya mahasiswanya hanya makan di situ, kemudian makan offline, makannya di tempatnya, kemudian tidak perlu beli online, kemudian kira-kira masyarakat UMKM mau nggak masuk di aplikasi Samudra ini? Ya, jadi kan kita online-nya itu bukan online seperti Gojek atau seperti apa Pak. Jadi kita karena masih rencana juga ini karena terlalu kompleks kalau